Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 7 pada tutorial aplikasi arsip surat masuk dengan menggunakan user form Visual Basic Excel ya teman-teman. Pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil merubah identitas sekolah ya dengan user form seperti ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mendesain layout, kita rapihkan ya. Rekapitulasi surat keluar, surat masuk, disposisi agar menjadi dinamis sesuai dengan inputan yang ada di database. Terus juga kita akan membuat rekapitulasi berupa diagram ya atau grafik di sini. Terus kita juga akan buat rekapitulasi berupa table di sini ya. Di sini ada dua option button. Ketika kita klik surat keluar, maka yang tampil adalah tabel surat keluar. Begitu juga sebaliknya, jika kita klik surat masuk, yang akan tampil adalah rekapitulasi dari database surat masuk. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai seperti biasa teman-teman. Sebelum dimulai, tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini agar lebih berkembang, subscribe, like apabila suka, dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia. Mulai. Kita tutup dulu. Silahkan teman-teman buka projectnya. Kalau sudah dibuka silahkan klik aplikasi intinya ya, user form intinya, kita coba jalankan. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita akan memperbaiki dulu form dari si identitas sekolah ini ya. Nah ketika kita kemarin kita sudah berhasil menginputkan identitas sekolah ini untuk ke user formnya, lalu kita juga sudah berhasil input user form ini ke database-nya atau sheet database-nya. Nah, di sini akan ada masalah ketika kita pengen update atau edit datanya saja ya, teman-teman. Misal di sini NPSN-nya 13 ya, perhatikan. Misalnya saya pengen edit NPSN-nya saja. Ketika kita klik identitas sekolah, maka yang muncul adalah user form kosong. Disuruh edit semuanya. Itu yang kita akan perbaiki ya, teman-teman. Yang akan kita perbaiki ketika identitas sekolah itu kita klik, maka user form ini sudah berisi data dan datanya itu ngambil dari sini atau dari database-nya. Jadi ketika kita edit NPSN-nya saja itu bisa ya teman-teman, tanpa merubah inputan-inputan yang lainnya. Oke, kembali ke codingan ya. Kita tutup dulu. Kita ke project. Terus kita ke identitas sekolah ya, UF identitas sekolah. Kita simpan dulu. Asumsinya adalah ketika si form ini diaktifkan, maka si text box-nya itu akan berisi data dari si sheet DB surat DB sekolah ya, maksudnya ya. Kita klik dua kali, kita akan ke user form aktif ya, ke event user form aktif. Sip. Kalau sudah kita edit yang mohon maaf, kita copy yang ini ya. Yang ini kita copy. Kita copy yang ini, kita paste di sini. Kita buat keterangan mengambil data dari DB sekolah. Nah, ini kita akan balik ya, teman-teman. Jadi kita akan membalik ranknya, itu ada di sebelah sini ya, setelah sama dengan. Tapi sebelum kita balik posisinya, kita akan buat width dulu. Width sheet berapa DB sekolah itu, sheet 5 ya. Terus di sini juga kita tutup and width. Oke. Kita copy. Terus kita sama-sama dengan dulu paste ya. Ini kita hapus. Terus
ini kita cut sama dengan paste di sini, terus ini kita hapus. Yang ini kita cut sama dengan paste di sini, sama dengannya hapus. Pokoknya dibalik ya teman-teman ya. Nanti saya jelaskan fungsi dari si codingnya ya. Ini kita cut sama dengannya kita hapus, ini juga kita cut. Nah, di sini ada error, sama dengannya harus dihapus dulu. Ini kita cut sama dengan paste di sini, sama dengan yang ini kita hapus, kita cut lagi, kita paste di sini, sama dengannya kita hapus. Ini juga kita cut sama dengan kita hapus. Kita rapikan dulu ya. Oke. Nah, coding ini dan coding yang ini itu sebenarnya sama, cuma beda situasinya doang ya teman-teman. Kalau yang coding ini, coding yang ada di input CMD simpan, klik ya, itu si ranknya, si sheetnya itu akan diisi oleh text box atau inputan yang ada di user form. Nah, kalau coding yang ini, si text box-nya itu atau inputannya itu mengambil nilai dari database-nya. Database yang kita gunakan adalah di sheet 5 atau database sekolah ya. Kita simpan dulu. Kita coba jalankan dari sini. Nah, apakah kalau kita klik button identitas sekolah, si formnya itu isinya apa namanya, sudah data ini. Kita klik coba tab. Nah, itu sudah benar ya teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal ganti, misalnya kita pengen edit NPSN-nya doang yang dari 13 jadi 2254 misalnya. Kita simpan. Data sekolah berhasil diperbaharui. Nah, itu yang berubah data NPSN-nya doang. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, sip. Kita simpan dulu. Nah, yang kedua kita akan memperbaiki surat keluar ya teman-teman. Yang surat keluar. Nah, pada bagian ini ya, pada bagian mana tadi, simpan, klik 2 kali. Pada bagian cek apakah inputan kosong atau tidak. Kemarin ada yang lupa ya teman-teman. Ini kalau seperti ini, ketika yang diinputkan itu tanggalnya kosong, maka dia akan berhasil ya. Jadi kita akan mengatasinya dengan cara tambah OR-nya dulu. OR CB tanggal ya, value. Nah, kemarin di surat keluar itu surat masuk maksudnya, untuk combo box itu kita akan menggunakan empty ya teman-teman. Nah, sip. Terus OR lagi CB bulan, value-nya empty atau kosong, atau CB THN ya, tahun, value-nya empty. Sip. Oke. Sudah selesai. Lanjut, kita akan memperbaiki rekapitulasi yang ada di sini ya. Surat keluar, surat masuk, dan disposisi. Yang pertama-tama kita akan buat dulu rekapitulasi di database-nya. Kita main di DB Note sini ya teman-teman. Oke, kita masukkan di sini rekap atau rekapitulasi surat keluar ya. Terus surat masuk, saya perbesar. Terus di sini disposisi. Titik 2 seperti biasa. Kita rapikan dulu. Nah, yang pertama kita akan menghitung jumlah data yang ada di sheet surat keluarnya dulu. Yang akan kita jadikan patokan adalah nomor suratnya aja ya teman-teman. Caranya seperti ini. Caranya sama dengan konta kurung buka, kita ke sheet surat keluar, terus kita blok yang ini. Nah,
pada bagian sel kita ketik F4. Seperti ini ya. Kurung tutup. Enter. Surat keluar sudah ya, ada 4 ya. Kita lihat di surat keluar ada 4 data, 1 2 3 4 ya teman-teman. Lanjut kita akan menghitung rekapitulasi surat masuk. Caranya sama dengan Kounta. Kurung buka. Kita ke sheet surat masuk yang akan kita hitung juga nomor surat. Kita blok. Kita tekan F4 di sini. Nah, pada bagian ini kita rubah jadi 1000 ya. Kurung tutup, enter. Begitu juga disposisi Kounta. Ke DB disposisi kita blok dari sini sampai ke bawah. Kita tekan F4 agar jadi solid. Jadikan 100 aja lah. Kurung tutup, enter. Nah, sudah benar nih ya teman-teman. Surat keluar jumlahnya 4, kita hitung 1 2 3 4 ya. Terus disposisi jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Apakah benar 9? Nah, udah benar ya teman-teman. Seperti ini. Kita simpan dulu. Nanti data ini akan kita tampilkan di sini ya, di card ya, atau di kotak-kotak ini ya teman-teman ya. Caranya kita buat penamaan pada angka 100 ini, misalnya LBL apa ya, jumlah aja, rekap aja, rekap surat keluar. Yang ini kita buat LBL rekap surat masuk. Yang ini LBL rekap disposisi. Seperti itu ya. Kalau sudah kita simpan, kita coba jalankan dulu apa yang terjadi. Nah, belum terjadi apa-apa ya. Di sini masih angkanya angka statis 100 ya. Kita akan merubah angka ini sesuai dengan jumlah data yang ada di DB Note ya. Kita tutup dulu. Kita ke codingan, klik 2 kali pada user form, pastikan di user form aktif ya. Eventnya user form aktif. Kita akan buat codingan seperti ini. Mengambil nilai rekap surat. Nah, sip. Caranya itu LBL jumlah rekap ya, rekap surat masuk, surat keluar dulu. LBL rekap surat masuk, LBL rekap disposisi. LBL rekap surat keluar itu kita akan jadikan captionnya sesuai dengan yang di sini ya, di sini. Sheet DB Note itu sheet 1 ya teman-teman. Ranknya berapa, kita lihat ranknya berapa. C7 ya teman-teman. C7 kurung tutup value. Kita copy dari sini, kita paste semua. Ini kita rubah jadi 8, ini kita rubah jadi 9. Sip. Kita coba lihat dulu, ini masih 100 ya teman-teman. Kita coba jalankan tab. Nah, udah benar ya. Ini 4, ini 2, ini 2. Nah, di sini disposisi harusnya jangan 2 ya, tapi 9 ya. Kita tutup dulu. Ada ya kesalahan kecil. Nah, di sini jangan 8 tapi 9 ya. Tab. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, udah benar ya teman-teman. Surat keluarnya 4, surat masuknya 2, disposisinya 9. Seperti itu ya. Misalnya saya rubah surat keluarnya jadi 500 misalnya. Kita coba jalankan. Nah, di sini udah 500 ya, sesuai dengan
DB not ya, atau seed DB not ya teman-teman. Kita tutup dulu, kita kembalikan ke normal. Lanjut, kita akan memfungsikan si ini ya, list box ya. Di sini kita akan memfungsikan list box. Kita akan buat dua list box ya. Kita akan fungsikan dua list box. Yang pertama, yang ini kita buat LB ya, list box surat masuk, keluar dulu, keluar. Kita perkecil dulu, kita copy, kita buat lagi LB surat masuk. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Belum terjadi apa-apa ya, masih default ya. Lanjut, kita akan membuat kondisi ya di sini ya. Jadi ketika option button surat keluar itu diklik, maka yang akan tampil adalah yang ini, surat keluar. Kalau sebaliknya, kalau surat masuk yang diklik, maka yang akan tampil ini. Kita rubah dulu surat masuk ini, backgroundnya jadi ini ya, biru ya, biru tua ya teman-teman. Nah, kedua-duanya kita akan memvisiblenya kita false ya, atau kita hilangkan ya. Sip. Kita jalankan. Nah, hilang ya teman-teman. Lanjut, kita blok di surat keluar. Kita klik dua kali. Nah, di sini belum kita kasih nama ya. Kita kasih nama dulu. Di sini OB apa nih? Surat keluar. OB itu option button ya teman-teman. Di sini OB surat masuk. Kita klik surat keluar, klik dua kali pada surat keluar, pastikan eventnya klik. Kita cut, kita cari event klik mana. Nah, di sini ya, kita taruh di bawah sini. Kita akan buat seperti ini. LB surat keluar, visible-nya itu true ya. Terus LB surat keluar, udah gitu doang, seperti ini. Terus di bagian sini kita akan klik dua kali pada OB surat masuk, kita cut, cari event klik. Nah, ini ya, taruh di bawah, kita kasih coding list box surat masuk, visible-nya true atau terlihat seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Kita klik surat keluar, nah dia akan muncul ini ya. Kita klik surat masuk, dia juga akan muncul ini. Nah, jadi kita akan membuat kondisi, jika ini yang diklik maka yang keluarnya ini doang, jika ini yang diklik maka yang keluar ini doang. Ya, berarti kita ke sini. Nah, berarti di sini kita kasih if ya. Kemudian berarti di sini kita copy yang ini, kita true-nya kita ganti false. And if ya. Sebelah sini kita kasih if juga. Kita kasih then di sini. Kita copy yang ini, kita ganti jadi false. Oh, and if ya. Kita coba dulu codingnya. Tap. Nah, ini nggak ada yang keluar ya teman-teman. Harusnya keluar. Klik dua kali di sini. Coba kita berarti
codingnya kita coba hapus dulu ya, kita rubah dulu ya teman-teman ya. Jika OB surat keluar value-nya true, kemudian LB surat keluar visible-nya true ya. Jika bukan berarti LB surat masuk visible-nya true. And if seperti ini, kita coba jalankan. Tap. Ini masuk satu. Ini visible. False. Kita cari lagi ya teman-teman. Jika coba sama dengan true, di sini true. Kita coba jalankan. Jika apa nih? Oh iya, kita ini hapus ya teman-teman. Ini false nih, false seperti ini ya. Terus berarti kita buat klik dua kali pada ini, kita copy atau kita cut, cari event klik sini, kita copy, kita pindah ke sini, kita tukar posisinya. Ini jadi false, ini jadi true. Wah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Tap. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sudah benar ya. Jadi codingnya adalah mana tadi? Jika option button surat keluar diklik, maka list box surat keluarnya terlihat, surat masuknya tersembunyi. Jika surat option button surat masuknya diklik, surat keluarnya disembunyikan, surat masuknya ditampilkan. Seperti itu ya. Saya buat keterangan di sinilah. Jika option button surat keluar diklik, maka list box surat keluar ditampilkan, sedangkan list box surat masuk disembunyikan. Sip lah, seperti itu ya teman-teman. Kita simpan. Kita coba jalankan ya. Tap. Nah, udah bener ya. Nah, selanjutnya yaitu ya teman-teman, saya pengen si list box-nya itu besar seperti tampilan awal ya, tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Tampilan awal seperti ini. Caranya kita akan membuat kondisi juga. Jika surat keluar ini diklik, maka si tampilannya itu memenuhi sebagaimana yang kita buat tadi. Jika surat masuknya juga diklik, maka tampilannya juga berubah sesuai dengan yang kita tampilkan tadi. Kita simpan. Yang pertama kita akan mencatat kita klik dulu, kita ketik dulu di sini. Mencatat yang pertama adalah leftnya berapa, terus widthnya ya, widthnya atau lebarnya, terus tingginya yang terakhir adalah topnya. Kita ketik dulu di sini ya. Kita butuh satu label buat acuan. Mana label? Ke toolbox, kita buat label satu di sini buat acuan ya. Segini ya teman-teman. Sip. Nah, kita lihat left dari si labelnya adalah 504.
kita catat di sini. Terus lebarnya, widthnya 432 ya teman-teman. Kita catat di sini. Terus tinggi ya, height-nya 216. Kita catat di sini. Terus topnya 468 ya. Kita catat di sini. Oke, kita hapus aja labelnya. Ini buat acuan doang tadi. Yang pertama, kita klik 2 kali pada surat keluar ya. Tap. Nah, di sini kita akan tambah codingan. Kita copy. Kita butuh berapa nih? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yang pertama adalah left. Yang kedua adalah lebar ya, width. Yang ketiga adalah height ya, tinggi. Yang keempat adalah top. Nah, seperti ini. Kita copy left-nya, kita copy lebarnya, kita copy tingginya, kita copy topnya. Kita simpan, kita coba jalankan. Kita coba klik ya surat keluar ya teman-teman. Tap. Nah, udah benar nih ya teman-teman ya. Kalau kita klik surat masuk, maka dia akan kecil ya. Kita rubah juga ukuran surat masuknya di bagian klik ya. Klik option button surat masuk. Kita copy yang ini. Tap. Taruh di sini, terus kita rubah di sini jadi surat masuk. Tap. 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 Ini surat masuk, tap. Di sini kita jadikan true ya. Di sini surat keluar. Jadikan false. Simpan, kita coba jalankan. Tap. Tap. Nah, di sini titiknya terlalu lebar ya. Kita simpan, kita coba jalankan. Udah benar ya teman-teman? Tuh. Surat keluar, klik warnanya putih. Kalau surat masuk kita klik, warnanya jadi biru ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data dari si listbox-nya. Kita akan mengisi listbox surat keluar dulu ya. Kita ke project-nya, klik kanan, pilih insert, pilih modul. Name modulnya kita buat jadi list box ya, seperti ini. Kita buat function namanya sub list box surat keluar. Nah, yang pertama kita akan menjadikan aplikasinya ringan dengan cara application titik calculation titik Excel manual. Sip. Kita copy yang ini, taruh di bawah sini. Excel calculation-nya ganti jadi otomatis ya. Oke. Yang selanjutnya kita akan aktifkan sheet database surat keluar di sini ya. Sheet berapa nih database surat keluar itu di sheet 3 ya. Sheet 3 aktif. Nah, kalau sudah aktifkan sheet 3, kita akan buat referensi si listbox ini akan kita tampilkan di user form mana. Nah, pada kasus ini kita akan tampilkan di user form inti ya, di sini ya, di aplikasi app arsip surat.
di sini ya. Jadi with kita application surat titik, kita cari LB surat keluar di list box surat keluar. Kita tutup and with. Jadi kita akan buat keterangan di sini, tampilkan data berikut ke user form inti di bagian list box surat keluar. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Kalau sudah, kita akan menghitung kolomnya. Kolom. Nah, terus yang akan kita hitung adalah kolom count ya. Terus yang akan kita hitung adalah kolom head. Terus yang akan kita cari tahu adalah kolom width. Nah, terus selanjutnya row sort ya. Sip. Terus kalau sudah, nah kalau kolom count ini kita akan menampilkan berapa kolom ya dari si list database surat keluar ya. Jadi kita akan tampilkan 1 2 3 4 5 6. Di sini kita hitungnya 6 aja di sini. Nah, kolom head kita akan, apakah kita akan tampilkan header ini di dalam list box? Kita tidak tampilkan ya. Jadi kita buat false. Kolom width itu apakah kita akan menampilkan, ukuran dari lebar si kolomnya ya teman-teman. Ukuran lebar dari si kolomnya kita akan buat 150, 80, 100. Nah, raw source ini adalah sumber data yang akan ditampilkan di list box-nya. Sumber data kita adalah dari A3 ya sampai G ya. Kalau kita akan menampilkan semua. Tapi kita tidak tampilkan semua ya. Jadi kita akan buat sheet 3 ya, surat keluar. Sheet 3 titik name dan tanda kutip tanda seru, dan juga sheet 3 rank. Di sini kita akan ambil dari nomor surat ya teman-teman ya. Jadi B3 ya. B3 koma rank berapa kita ambil. Kita akan menampilkan 1 2 3 aja ya teman-teman ya. Jadi B sampai D ya. Atau sampai E lah. D E ya, 1000 kurung tutup titik N kurung tutup XL up titik address. Nah, seperti itu ya. Sip. Kita coba jalankan dengan cara ke arsip surat inti, kita cari user form aktif ya. Kita panggil di sini ya, call listbox surat keluar. Kita lihat di sini subnya apa, listbox surat keluar. L-nya besar lah. Kita coba default aja. Call listbox surat keluar ya. Di sini saya kasih keterangan memanggil listbox data listbox surat keluar. Kita coba jalankan guys. Nah, surat keluar kita klik. Nah, muncul ya teman-teman. Udah muncul ya, ada 4 datanya di sini. Coba kita akan, untuk surat masuk belum ya, masih kosong. Kita akan ke desain dulu yang ini.
fontnya kita rubah jadi seperti biasa Tahoma. Loading dulu, kita cari Tahoma apa namanya mah, Popin ya teman-teman. Ukurannya 8 aja. Untuk warna putih itu kita akan kasih warna mana nih, biru tua ya. Untuk yang warna biru tua kita akan kasih warna font putih. Kita coba jalankan surat keluar. Nah udah bener ya teman-teman, seperti ini. Terus ke listbox lagi, modul listbox. Untuk ukuran kita ganti aja jadi 100 ya. Kita simpan. Kita coba jalankan. Tab. Nah, seperti ini ya. Sudah benar. Terus kita akan masukkan listbox si surat masuk ya. Kita copy aja semua. Kita taruh di bawah. Pada bagian keluar kita ganti aja masuk. Di sini kita ganti masuk. Nah, sheetnya itu di sheet 4 ya. Kita ganti ini sheet 4, ini sheet 4, terus ini juga sheet 4. Mana lagi? Oke, kita simpan. Klik 2 kali, lalu klik 2 kali lagi. Kita panggil di sini. Call listbox surat masuk. Nah, di sini kita coba jalankan. Tab pada datanya ya teman-teman. Kita jalankan yang sebelah tab, ini juga udah ada datanya. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Kita tutup dulu. Lalu kita akan pada saat aplikasi ini dipanggil, si user formnya itu tidak aktif ya teman-teman, atau tidak ada. Saya pengen user form, maksudnya listboxnya. Saya pengen ketika user form ini aktif, si listbox yang pertama kali keluar adalah surat keluar ya. Kita tutup. Kita panggil di sini LB surat keluar titik visible-nya itu true ya. Nah, kita ke mana nih? Ke sini. Sini kita copy yang bagian ini. Kembali lagi ke sini, kita paste di sini. Kita simpan. Kita coba jalankan tab. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kalau surat masuk kita klik, dia akan berubah jadi listbox surat masuk. Kalau surat keluar yang kita klik tab, dia akan jadi listbox surat keluar ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Kita akan coba ukuran hurufnya kita tambah ya teman-teman. Pada bagian font kita ganti jadi 9 lah. Terus mana nih, pada bagian mana nggak ada ya. Sudah ya, kita simpan dulu. Kita coba jalankan. Nah, udah benar ya, surat masuk kita klik juga sudah benar. Yang terakhir kita akan memfungsikan si grafik ya teman-teman. Kita simpan dulu lah. Pada bagian TB Note kita ke sheet DB Note ya. Kita hilangkan grid line-nya. Kita akan buat sekolom ya. Kita ke insert lalu pilih chart yang seperti ini. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Terus kita akan edit ya. Kita akan edit dulu. Segini ya cukup. Terus pada bagian ini kita hapus aja.
kita rapihkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan membuat nah seperti inilah. Chart tipenya kita hapus, yang ininya kita hapus. Klik 2 kali pada bagian small, kita akan geser agar rada kurus ya. Seginilah cukup. Lalu pada bagian teksnya, mana bagian teksnya? Pada bagian teks itu kita cari popin. Warnanya kita rubah jadi warna putih seperti ini. Sip. Pada bagian save-nya no outline ya. Kita presisikan. Oke, kita lihat chart di sini namanya adalah chart 1 ya teman-teman. Simpan ke tab developer, kita akan tampilkan si chart itu ya ke sini ya. Kita tutup dulu. Kita tambahkan 1 buah modul, insert lalu pilih modul. Pastikan namanya modul 1 ya teman-teman. Kita akan membuat coding untuk menampilkan si chartnya atau grafiknya itu ke user form. Caranya di sini kita ketik option explicit. Nah, seperti ini. Nah, kita buat sub change chart ya. Chart kurung buka chart caharet name as string. Oke, kalau udah gini change chart kita akan buat on error ya. On error resume next, biar ketika terjadi error dia akan menghiraukan ya. Kita buat dim current chart as chart ya. Ini terus dim fname, kita fname as string. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah lanjut, kita akan menginisialisasikan fname-nya. Fname sama dengan this workbook titik pad ya. Terus dan tanda kutip garis miring temp titik gif ya. Oke. Lalu kita akan buat set current chart. Current chart sama dengan this workbook titik sheet. Kita akan mengambil dari sheet mana? Kita akan mengambil chart dari sheet DB notes ya. DB note. Nah, seperti ini ya. Titik chart object ini chart object dalam kurung itu chart name ya. Titik chart. Lanjut ke current chart titik export file name titik 2 sama dengan fname, filter name name sama dengan itu kita gunakan GIF ya teman-teman. Nah, application titik chart
mohon maaf, img chart ya, chart titik picture sama dengan load picture fname seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada objek image chart ya. Kita akan copy dulu. Kita kembali ke aplikasi inti. Pada bagian ini image 1 kita rubah namanya jadi image chart ya teman-teman. Kita simpan, kita ke user form aktif. Nah, di sini paling atas lah. Kita akan panggil call change chart. Nah, seperti ini. Kita buat chart 1. Sesuaikan namanya ada di sini ya. Di sini namanya chart 1 ya. Kita copy ke sini. Kita simpan, kita coba jalankan. Di sini belum nampil ya teman-teman. Di sini kita coba jalankan. Sini belum nampil ya teman-teman. Ke sini lagi, modul 1 lagi. Apa yang salah di sini? Change chart ya, change chart. Di sini change chart. Modul 1. DB not ya, DB not. Di sini ada S ya, chart objects. Kita coba jalankan. Nah, udah masuk ya teman-teman. Di sini harusnya itu bukan objek ya, tapi objects ya, karena kita akan membuat si grafiknya itu dinamis ya. Nah, ke bagian sini kita rubah dulu picture size modenya jadi clip ya. Kita jalankan. Nah, di sini terlalu besar ya. Kita akan mengecilkannya di sheet-nya, di sheet DB-nya. Kita akan kecilkan. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, sudah benar ya teman-teman. Oke, terima kasih udah berhasil. Kita sudah berhasil mengantisipasi identitas sekolah apabila mau diedit. Kita sudah berhasil membuat dinamis rekapitulasi surat keluar masuk dan disposisi. Kita sudah berhasil membuat list box surat keluar dan surat masuk. Dan kita sudah berhasil membuat grafik ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terakhir jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.